Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai tugas kami yaitu rekayasa ide. Tapi sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldiman Pasaribu, Marta Rotul Purba, Restina Purba, dan saya sendiri, Fania Regina Putri. Permasalahan B1. Judul jurnal, Pengaruh Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, Kepemimpinan terhadap kinerja studi pada pegawai kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Penelitian ini akan menganalisis mengenai pengaruh dari lingkungan kerja, budaya organisasi, dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Analisis ini dilakukan guna mendapatkan kesimpulan bahwa lingkungan kerja, budaya organisasi, dan kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai pada kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan mengeksplorasi masing-masing variabel. Berdasarkan hal tersebut, di atas, maka penelitian ini dikategorikan penelitian eksploratif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan atau pegawai kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yang mempunyai golongan kepangkatan minimal golongan 2, yang berjumlah 60 orang. Mengingat populasinya yang tidak banyak, maka dalam penelitian ini, semua anggota populasi sebagai sampel. Saran yang dapat diberikan adalah, untuk pegawai di wilayah kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai sudah baik dan kinerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Untuk pimpinan kantor di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Permasalahan B2. Judul penelitian, Pengaruh Budaya Organisasi terhadap kinerja pegawai dengan lingkungan kerja sebagai variabel modernisasi. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan lingkungan kerja sebagai variabel moderasi pada PT PLN atau Persero, Unit Induk Wilayah Sumatera Utara. Responden pada penelitian ini berjumlah 118 pegawai. Kemudian telah dianalisa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT PLN atau Persero, Unit Induk Wilayah Sumatera Utara. 2. Lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja pegawai pada PT PLN atau Persero, Unit Induk Wilayah Sumatera Utara. Permasalahan B3. Judul jurnal Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, dan Budaya Organisasi terhadap kinerja karyawan dan dampaknya pada kinerja Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Sarana Agro Nusantara Medan berjumlah 58 orang. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang mempunyai karakteristik tertentu, umur 2010 halaman 77. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu jelas dan lengkap dianggap bisa mewakili populasi. Penentuan jumlah sampel dihitung berdasarkan pendapat dari Juliandi 2013 halaman 117 yang menyatakan bahwa apabila subjek yang kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Dengan demikian, maka subjek penelitian ini menggunakan metode total sampling, yaitu seluruh karyawan PT Sarana Agro Nusantara Medan yang berjumlah 58 orang untuk dijadikan responden. Saran yang dapat diberikan adalah PT Sarana Agro Nusantara Medan harus bisa meningkatkan kenyamanan dan ketenangan lingkungan kerja secara lebih lagi agar dapat meningkatkan kepuasan karyawan dalam bekerja. Sarana Agro Nusantara Medan juga harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan keakraban dan keharmonisan kerja yang dapat berdampak pada kepuasan kerja karyawan. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan perusahaan. Maka untuk menunjang perkembangan perusahaan ke depannya, mereka harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dan perlu dipikirkan matang-matang. Selanjutnya, permasalahan keempat yaitu dengan judul jurnal Pengaruh Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT Sarana Agro Nusantara Medan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Sarana Agro Nusantara Medan yang berjumlah 58 orang. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang mempunyai karakteristik tertentu. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu, jelas dan lengkap dianggap bisa mewakili populasi. Penentuan jumlah sampel dihitung berdasarkan pendapat dari Juliandi yang menyatakan bahwa apabila subjek kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua,
sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Dengan demikian, maka subjek penelitian ini menggunakan metode total sampling, yaitu seluruh karyawan PT Sarana Agro Nusantara Medan yang berjumlah 58 orang untuk dijadikan responden. Adapun saran atau solusi yang dapat kami berikan adalah PT Sarana Agro Nusantara Medan harus bisa meningkatkan kenyamanan dan ketenangan lingkungan kerja secara lebih lagi agar dapat meningkatkan kepuasan karyawan dalam bekerja. Sarana Agro Nusantara Medan juga harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan keakraban dan keharmonisan kerja yang dapat berdampak pada kepuasan kerja karyawan. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan perusahaan. Maka, untuk menunjang berkembangnya perusahaan ke depannya, mereka harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan dan perlu dipikirkan matang-matang. Selanjutnya, permasalahan kelima yaitu dengan judul jurnal Pengaruh Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pasar Kota Semarang. Penelitian ini merupakan pegawai Dinas Pasar Kota Semarang, di mana dari pengambilan sampel diperoleh sebagian besar pegawai Dinas Pasar Kota Semarang berpendidikan terakhir sarjana sebanyak 32 orang. Mayoritas pegawai Dinas Pasar Kota Semarang berjenis kelamin perempuan sebanyak 32 orang. Sebagian besar pegawai Dinas Pasar Kota Semarang adalah berumur antara 20-30 tahun dan 31-40 tahun, yang masing-masing berjumlah 19 orang. Sebagian besar pegawai Dinas Pasar Kota Semarang adalah 9 mempunyai masa kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 24 orang atau 40%. Adapun saran atau solusi yang dapat kami berikan dari kelompok 4 adalah beroperasinya Dinas Pasar Kota Semarang dengan meningkatkan indikator lingkungan kerja melalui hubungan antar karyawan yang baik. Di tempat kerja, semua karyawan berada pada posisi yang tepat dan hubungan antara karyawan dan pemimpinnya berada pada jalurnya. Keharmonisan posisi kerja karyawan sebenarnya diperhatikan oleh agen perekrutan. Lalu, fasilitas kerja yang baik dan bermanfaat. Budaya organisasi juga menentukan kepemimpinan dan komitmen suatu organisasi. Indikator yang perlu diperhatikan Dinas Pasar Kota Semarang dalam kaitannya dengan budaya organisasi antara lain pegawai berinovasi atau mengeksekusi ide-ide baru dalam bekerja, pegawai yang kreatif dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengkoordinir karyawan dan rekan kerja, eksekutif dan karyawan. Baiklah, maka kesimpulan yang dapat kami tarik dari beberapa permasalahan tadi yaitu setiap organisasi memiliki beberapa elemen kunci. Salah satunya adalah sumber daya manusia atau kekuatan pendorong dalam perjalanan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Pihak manajemen sumber daya manusia atau SDM harus menjadi penggerak perubahan praktek manajemen dalam organisasi karena SDM yang mempunyai peran strategis dalam menyusun struktur organisasi, membangun budaya organisasi, menyusun strategi staffing, merencanakan program pendidikan dan pelatihan, menyusun sistem penilaian dan penghargaan pegawai. Lingkungan kerja merupakan sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan tugas rekayasa ide dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, and see you next video. Bye!